Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakal, kunci kekuatan dan kelapangan hati seorang mukmin. Seringkali dijumpai dalam firman Allah Ta'ala yang menyandingkan antara tawakal dengan orang-orang yang beriman. Hal ini menandakan bahwa tawakal merupakan perkara yang sangat agung, yang tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang mukmin. Bagian dari ibadah hati yang akan membawa pelakunya ke jalan-jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di antara firman-Nya tentang tawakal ketika disandingkan dengan orang-orang beriman, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 11. Dan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambahlah imannya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Tentunya masih banyak ayat lain dalam Al-Quran yang berisi tentang tawakal, demikian pula sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa sebenarnya tawakal itu? Pada pembahasan kali ini kami akan membahas lebih terperinci mengenai tawakal. Definisi tawakal. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, hakikat tawakal adalah hati benar-benar bergantung kepada Allah dalam rangka memperoleh maslahat, hal-hal yang baik, dan menolak mudorot, hal-hal yang buruk, dari urusan-urusan dunia dan akhirat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tawakal adalah menyandarkan permasalahan kepada Allah dalam mengupayakan yang dicari, dan menolak apa-apa yang tidak disenangi, disertai percaya penuh kepada Allah Ta'ala dan menempuh sebab-sebab adalah upaya dan aktivitas yang dilakukan untuk meraih tujuan yang diizinkan syariat. Tawakal bukan pasrah tanpa usaha. Dari definisi sebelumnya para ulama menjelaskan bahwa tawakal harus dibangun di atas dua hal pokok yaitu bersandarnya hati kepada Allah dan mengupayakan sebab yang dihalalkan. Orang berupaya menempuh sebab saja namun tidak bersandar kepada Allah, maka berarti ia cacat imannya. Adapun orang yang bersandar kepada Allah namun tidak berusaha menempuh sebab yang dihalalkan, maka ia berarti cacat akalnya. Tawakal bukanlah pasrah tanpa berusaha, namun harus disertai ikhtiar usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh tawakal yang disertai usaha yang memperjelas bahwa tawakal tidak lepas dari ikhtiar dan penyandaran diri kepada Allah. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Al-Hakim. Kurung tutup. Tidak kita temukan seekor burung diam saja dan mengharap makanan datang sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan ini, jelas sekali bahwa seekor burung pergi untuk mencari makan, namun seekor burung keluar mencari makan disertai keyakinan akan rizki Allah, maka Allah Ta'ala pun memberikan rizkinya atas usahanya tersebut. Syarat-syarat tawakal. Untuk mewujudkan tawakal yang benar dan ikhlas diperlukan syarat-syarat. Syarat-syarat ini wajib dipenuhi untuk mewujudkan semua yang telah Allah janjikan. Para ulama menyampaikan 4 syarat terwujudnya sikap tawakal yang benar, yaitu, 1. Bertawakal hanya kepada Allah saja. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepadanya. Dan sekali-kali Rabb-mu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Hud ayat 123. 2. Berkeyakinan yang kuat bahwa Allah Maha mampu mewujudkan semua permintaan dan kebutuhan hamba-hambanya dan semua yang didapatkan hamba hanyalah dengan pengaturan dan kehendak Allah. Allah berfirman,
Mengapa kamu tidak bertawakal kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 12. 3. Yakin bahwa Allah akan merealisasikan apa yang ditawakalkan seorang hamba, apabila ia mengikhlaskan niatnya dan menghadap kepada Allah dengan hatinya. Allah berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 3. 4. Tidak putus asa dan patah hati, dalam semua usaha yang dilakukan hamba dalam memenuhi kebutuhannya, dengan tetap menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Allah berfirman, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Qs. At-Taubah 129. Apabila seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan benar-benar ikhlas dan terus mengingat keagungan Allah, maka hati dan akalnya serta seluruh kekuatannya akan semakin kuat mendorongnya untuk melakukan semua amalan. Dengan besarnya tawakal kepada Allah akan memberikan keyakinan yang besar sekali, bahkan membuahkan kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dan ujian yang berat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apabila Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya selain Dia, dan apabila Dia menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaan darinya. Allah timpakan musibah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Yunus ayat 107. Dengan mendasarkan diri pada keyakinan bahwa hanya Allah saja yang dapat memberikan kemudaratan, maka seorang mukmin tidak akan gentar dan takut terhadap tantangan dan ujian yang melanda, seberapapun besarnya, karena dia yakin bahwa Allah akan menolong hambanya yang berusaha, dan menyandarkan hatinya hanya kepada Allah. Dengan keyakinan yang kuat seperti inilah muncul mujahid-mujahid besar dan ulama-ulama pembela agama Islam, yang senantiasa teguh di atas agama Islam walaupun menghadapi ujian yang besar, bahkan mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk agama Islam. Tawakal yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala akan menjadikan hati seorang mukmin ridha kepada segala ketentuan dan takdir Allah. Yang ini merupakan ciri utama orang yang telah merasakan kemanisan dan kesempurnaan iman. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan merasakan kelezatan kemanisan iman, orang yang ridha dengan Allah Ta'ala sebagai Rabb-Nya, dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul-Nya, setiap hari, dalam setiap sholat, bahkan dalam setiap rakaat sholat kita selalu membaca ayat yang mulia, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Oleh sebab itu bagi seorang mukmin, tempat menggantungkan hati dan puncak harapannya adalah Allah semata, bukan selainnya. Kepada Allah lah kita serahkan seluruh urusan kita. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kepada Allah saja hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar beriman. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 23. Ayat yang mulia ini menunjukkan kewajiban menyandarkan hati semata-mata hanya kepada Allah, karena tawakal adalah termasuk ibadah. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.